Terima kasih Anda masih di Economic Changes Pak Hidayat. Menarik Pak Hidayat tadi mengatakan bahwa akan ada perusahaan besar Foxconn akan masuk ke Indonesia join. Sebetulnya kalau kita ingin mengembangkan industri ini akan ditempatkan sebagai salah satu yang utama atau tidak sebetulnya Pak Hidayat? Jadi pemerintah, Kementerian Perindustrian itu menetapkan 6 industri unggulan prioritas gitu. Nomor 1 tentu industri yang berbasis sumber daya alam, CPO, kakao yang sekarang juga menjadi unggulan kita untuk ekspor karena sudah bisa melakukan hilirisasi. Yang kedua tentu UKM, itu basis daripada industri kecil dan menengah, kerajinan, yang juga jadi andalan kita dari produk Indonesia. Yang ketiga itu capital goods atau pasar barang modal, industri barang modal, mesin barang modal, dan juga untuk shipping. Itu sekarang kami giatkan karena investasi kita yang besar di industri itu masih banyak yang menggunakan import barang modal. Kami memberi tax holiday kepada investasi barang modal. Yang keempat itu industri padat karya, labor intensive industry, tekstil, furniture, sepatu. Itu semua juga mendapat priority dari kita karena dia menyerap banyak tenaga kerja. Nah, yang kelima itu industri yang high growth industry, industri yang pertumbuhannya tinggi. Ini electronics, ICT, otomotif, itu luar biasa. Kalau yang kembali lagi kalau ke ICT, kan variannya banyak Pak Hidayat. Ada mulai yang untuk kelas bawah hanya sekedar untuk voice sampai yang smartphone. Kita akan mengarah yang mana Pak sebetulnya? Sekarang ini yang menjadi fokus kita adalah untuk HP, ponsel dan juga komputer, tablet. Dan sebetulnya komponen industri kita tuh sudah mampu memproduksi touch screen, beberapa charger dan sebagainya, yang tinggal barangkali diimprove mereka punya quality, dia sudah bisa menjadi produk nasional maupun nanti kita impor. Dan kami mempunyai roadmap 2014 atau 2015 lah Pak. Produksi nasional kita yang joint maupun yang tumbuh mulai dari sekarang ini akan kami prioritaskan untuk bisa melayani pasar domestik kita yang makin tahun makin membesar. Pak Gita, kalau kemudian Bapak lihat di pasaran, seperti apa sih sebaran konsumen kita untuk produk-produk elektronik ICT ini? Berapa yang sebetulnya yang low end, berapa yang smartphone? Ada tidak datanya Pak Hidayat? Kalau untuk sementara bobotnya itu lebih banyak dari sisi unit ya, jumlah unit itu yang low end. Tapi kalau dari sisi nilai itu bobotnya lebih banyak yang middle to upper end. Tapi ini karena pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, jadi daya beli itu meningkat. Jadinya tren-tren beberapa tahun terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir, itu sangat meningkat. Daya belinya tuh sangat meningkat dan tercermin dalam konsumsi yang lebih ke middle end dan upper end. Saya punya data Pak Gita, apa betul atau tidak? Katanya dari impor yang 52 juta, 42 juta itu datang dari China. Betul atau tidak itu data itu? Betul. Apa yang menyebabkan begitu besarnya banyaknya dari China? Bahkan estimasi saya lebih tinggi dari 40 jutaan. Bahkan 90% dari total produk-produk yang masuk itu kebanyakan dimanufaktur di Tiongkok. Karena mereka sudah sangat relatif sukses melakukan industrialisasi, bukan hanya merek-merek China saja, tapi merek-merek dunia, Nokia, iPhone, ya itu semua diproduksi. Bahkan Samsung pun itu nggak semuanya, sebagian besar diproduksi di luar Korea Selatan. Ya, dan iPhone itu punya 22 pabrik di Tiongkok yang diprakarsai oleh Foxconn. Ya, dia mengoutsource ke Foxconn, memang perusahaan industri untuk ICT ini yang sudah lama di Tiongkok melakukan industrialisasi, dan mereka sangat bisa membuktikan kepiawaian mereka
untuk bukan hanya melakukan produksi, tapi dengan biaya atau struktur biaya yang rendah Tadi sekali. Pak Hidayat menyampaikan bahwa ada produk di dalam negeri juga. Kalau kemudian dilihat dari perbandingan, yang membuat orang lebih tertarik produk dari China itu mereka beli lebih murah karena tidak bayar biaya masuk, atau memang produknya lebih bagus dibandingkan produk Murah kita? dan meriah. Nah, cara masuknya gimana ya itu lain soal. Tapi yang diproduksi di Tiongkok itu sangat bisa bersaing dengan produk-produk. Nah, ini contohnya iPhone aja. Ini coba tebak berapa biaya produksinya per unit? Ini cuma $200? $10. Biaya produksinya? Biaya produksi iPhone yang dilakukan oleh Foxconn. Tapi mereka bisa jualan $400. Ya. Jadi keuntungan 390 itu untuk mencerminkan hak inovasi, hak cipta, dan kreasi mereka. Tapi jerih payah dan keringat yang dikeluarkan itu hanya dinilai $10. Tapi mereka bisa menjual sesuatu yang sangat mengandung value added karena memang kecanggihan aplikasinya, kecanggihan programnya, kecanggihan desainnya, kecanggihan banyak hal lah. Nah, ini yang sudah bisa disempurnakan. Nah, ini saya rasa nggak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan hal yang sama di dalam negeri ini. Karena daya beli kita meningkat dan SDM kita juga semakin lama semakin baik. Nah, ini harus dipadu. Jangan sampai itu demand side-nya di ekonomi kita ini terisi oleh produk-produk buatan luar negeri, apalagi selundupan. Kalau Pak Gita sendiri melihat dalam hal yang mereka tidak sesuai dengan aturan, yang ilegal itu berapa persen dari jumlah perdagangan itu? Ya, bisa 30, bisa lebih, bisa kurang. Ini estimasi. Tapi saya rasa ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi atau mengeliminir hal-hal seperti itu. Sekarang kan kalau kita mau import itu lewat titik-titik yang dekat. Ya. Tapi kalau kita berlakukan dari sisi perdagangan, ini kita berlakukan policy yang point to point. Jadi langsung dari pabriknya ke Indonesia. Ya. Terus juga kita bisa bekerja sama dengan di pelaku hilirnya, di operator. Maksudnya nggak usah lewat Singapura gitu? Ya, itu bisa juga nggak usah lewat Singapura atau lewat kota-kota di sekitar Indonesia. Ya. Yang itu kadang-kadang membuahkan rembesan yang tidak diinginkan. Tapi di hilirnya juga bisa dijaga. Kalau kita bekerja sama dengan operator telekomunikasi, itu mereka punya sistem yang bisa mendeteksi nomor IMEI-nya. Apakah itu sudah terdaftar atau tidak. Kalau belum, matiin aja saluran. Baik. Pak Hidayat, menarik sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Gita bahwa kalau kita lihat China, mereka menggunakan pendekatan bukan hanya membuat produk yang massal, tetapi yang high-end, yang mulai smartphone mereka sudah masuk. Tapi nanti akan saya tanya setelah jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.